itu sudah sports car territory ya, sudah sangat kencang banget. Memang seperti kami bilang di awal tadi, bahwa dengan adanya M hybrid boost-nya itu membantu sekali mobilnya untuk berakselerasi. Kita bisa pantau juga dari energy flow monitornya itu. Jadi nggak perlu nunggu sampai RPM optimal. Yes, torsinya sudah bisa langsung keluar, jadi anti turbo lag sama sekali. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Di samping kami adalah sebuah Mazda, yang mana ini bukanlah sebuah mobil kalau kami bisa bilang. Kalau kami bisa bilang ini adalah sebuah karya seninya Mazda yang digabungkan atau dibuat dalam sebuah kendaraan roda 4. Yang mana kita bisa rasakan artnya itu tidak hanya dipandang doang. Biasanya kan kalau karya seni, itu kita cuma bisa melihat doang gitu ya, menikmati, membayangkan bagaimana filosofi-filosofi yang dibuat sama yang pembuat karya seninya. Nah, kalau kali ini Mazda membuat sebuah CX-60 ini menjadi sebuah karya seni yang bisa kita rasakan, rasa berkendara bisa kita rasakan, kita duduk di dalam bisa kita rasakan, dan bisa touch, feel, dan juga experience karya seni dari sebuah Mazda CX-60 ini. Mungkin para CVTs langsung bilang, terlalu lebay karya seni. Mungkin banyak yang CVTs belum paham soal kenapa kami berani menyebut ini sebagai karya seni. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas soal detail CVT review the new Mazda CX-60. Yes, kenapa kami bisa mengklaim bahwa ini adalah sebuah karya seni dari Mazda? Karena kalau Mazda bilang, dan juga kami melihat langsung dari mobil ini, menggabungkan beberapa filosofi yang diberikan oleh Mazda ke dalam sebuah mobil. Jadi dituangkan konsep-konsep yang mana dulu Mazda belum pernah sampai segitunya membuat mobil. Sekarang benar-benar ditaruh dalam sebuah Mazda CX-60. Yang kerennya, mobil ini tuh benar-benar kayak crafted as art karena menggabungkan filosofi yang Mazda buat adalah noble toughness. Noble toughness tuh dia bisa menggabungkan sebuah SUV yang mana sekarang hoodnya panjang banget karena dia adalah mobil dengan 6 silinder 3300 cc. Jadi hoodnya besar banget ala muscle car. Kita bisa lihat bagian di sini ya. Panjang gitu ya, dan digabungkan dengan elemen desain dari Kodo Design. Di Kodo Design-nya tetap dipertahankan dengan Kodo Design terbaru yang ada di bawah sini. Keren banget ya, menyambung dengan core varian yang puro seperti ini. Pada bagian grillnya dibuat warna piano black, bagus, dengan grillnya juga dibikin piano black, dan aksen-aksen yang ke bawah sini juga dibuat piano black juga. Jadi masuk akal banget. Kalau untuk yang varian Elite dia berwarna chrome, jadi tergantung pilihan para CVTs lebih suka yang pakai chrome atau seperti piano black seperti ini. Jadi keren banget kalau menurut kami, kalau kami bisa perhatikan ini sportiness-nya dapat dan juga toughness ala SUV dengan mesin besar itu ada banget. Karena kalau kita melihat beberapa tren belakangan ini, di mana beberapa rivalnya sekarang dari asal Eropa itu malah mendownsizing, Mazda sangat berani sekali tetap menggunakan 3300 cc sehingga menghasilkan hood engine yang sangat besar ini. Dan yang menarik ya, pada bagian samping pun mereka bangga menggunakan 6 silinder dan dikasih emblem inline 6 pada bagian samping kanan dan samping kiri. Jadi memang benar-benar mereka sangat bangga dengan mobil ini. Desain konsepnya pun berlanjut ke samping dan juga bagian belakang karena dia menggunakan konsepnya namanya Yohaku. Yohaku itu dia kayak the beauty of empty space. Jadi dia mengeliminir semua sisa-sisa space yang tidak digunakan dari mobil ini. Itu menjadi berfungsi dengan sangat baik. Karena apa? Dimensi bagian setengah sini dengan dimensi panjangnya dan wheelbase-nya itu benar-benar dimanfaatkan untuk interior space dan juga bahasa desain dari mobil ini yang pada bagian samping itu menggunakan konsep sori.
Tapi sorry bukan minta maaf, tapi sorry-nya ini adalah curve S, yang mana curve mengalir dari depan ke belakang pada bagian atas ke samping. Itu membuatnya kayak flow of water, yang membuat mobil ini kayak seperti layaknya mobil yang tidak ada garis putus atau patahan, yang membuat mobil ini sangat elegan dan ya mewah, dan sebuah menjadi konsep art yang sangat luar biasa. Pada bagian samping juga dia sudah menggunakan velg 20 inci, dan supaya tidak membuang-buang size-nya juga, dia juga menggunakan velg 235 konfigurasinya, 50 lebarnya, ring 20. Jadi 235 50 R20 membuat mobil ini tuh dari samping tetap padat dan kekar. Knobble toughness-nya juga berlanjut hingga ke bagian samping. Desain velgnya untuk yang varian Kuro, dia full black. Varian Elite, dia kayak ada gabungan antara warna silver dan juga warna hitam. Dan begitu pula pada bagian belakang, dari samping sampai belakang dia menggunakan juga konsep Utsuroi. Utsuroi itu dia kayak, dari bahasa desainnya ini, dia bisa memainkan pencahayaan lighting seperti kami sedang berada di tengah siang bolong seperti ini. Cahaya refleksi dari matahari ketika memantul pada bodi mobil ini, itu langsung kayak menunjukkan cahaya indah dan juga lekukan indah pada bagian CX-60-nya ini. Dan itu pun berlanjut kepada bagian belakang, di mana dengan posisi lampunya yang semakin modern, tarikan garisnya, tarikan garis spoilernya, dan pada bagian bawah, itu kalau kalian bisa melihat dari depan, samping, belakang, semuanya menggunakan konsep yang serupa, ada silver liningnya. Jadi tidak hanya membuat, yaudah depan tuh begini bentuknya, samping begini aja deh bentuknya, belakang bentuknya gini. Enggak, mereka satu kesatuan yang mengkomplement each other. Jadi depannya begini, samping belakang begini, dan tengahnya seperti ini. Jadi sangat indah dari bagian luar. Dan karya seni dari luarnya ini juga terdipacu oleh sebuah jantung, yang mana adalah sebuah karya seni juga. Karena, yes, ini dia art berikutnya dari sebuah Mazda CX-60, yaitu adalah pada bagian mesinnya. Karena mesinnya tidak hanya menggunakan mesin trend downsizing segala macam, ini adalah brand Jepang yang paling berani masih menggunakan mesin dengan cubicle sangat besar. Yes, mobil ini menggunakan 3300 cc dengan konfigurasi 6 silinder straight, jadi 6 silinder inline dengan tenaga yang sangat besar sekali karena dia sudah menggunakan twin scroll turbo. Jadi tidak hanya 3300 cc naturally aspirated, tapi dia juga kerap diberikan turbo dan sebuah motor listrik yang statusnya sebagai mild hybrid dan bisa menjadi boost dari mobil ini, sehingga tenaganya bisa di 284 PS dan torsinya di 450 Nm. Tenaganya dialirkan ke 4 rodanya karena ini yang varian iActive all-wheel drive dengan transmisi 8 percepatan otomatis. Dan ini adalah art dari sebuah Mazda, yang mana artnya tidak hanya bisa kita lihat saja, tapi artnya juga menjadi sebuah penyupport atau menjadi jantung dari sebuah karya seninya si Mazda CX-60 ini. Oke, ini dia interior dari sebuah Mazda CX-60. Dan seperti kami bilang di awal tadi, ini bukan sebuah mobil dari Mazda sih, tapi kayak sebuah konsep dari karya seninya Mazda atau konsep of artnya Mazda yang dituangkan dalam bentuk kendaraan roda 4. Yes, karena tidak hanya bagian luar, tapi lihat di bagian interiornya. Ini keren banget, baik yang varian Elite maupun yang Kuro, keduanya sudah kami review. Ini keren banget. Dia tuh menggunakan konsepnya, mereka pakai kata-kata ya, prinsipnya itu namanya Kaicho konsep, yang mana mereka Kaicho konsep itu adalah konsep perpaduan warna yang pas. Jadi misalnya yang di varian Elite dia menggunakan kayak agak warna kebiru-biruan dengan warna putih gading seperti itu pada bagian interior warnanya. Dan kalau yang varian Kuro seperti ini, dia kayak warnanya konyak, warnanya bagus dengan warna grayish gini. Dan ini matching banget antara dua varian tersebut. Preference para CVTs nih, kalau misalnya CVT suka yang interior terang, itu mungkin bisa ke yang varian Elite, tapi kalau yang suka yang sedikit gelap gitu ya, bisa yang varian Kuro. Karena yang varian Kuro, even sampai roofnya juga dibuat warna hitam seperti itu. Dan yang kami suka lagi, tidak hanya pemilihan warna, tapi pemilihan materialnya juga tergolong bagus nih. Karena, nih kalian bisa lihat ya, di bagian atasnya aja udah soft touch. Di bagian yang dashboardnya ini, dia pakai Alcantara. Kalau yang di varian Elite, itu kayak semi fabric gitu, bagus banget dengan stitching-stitching yang juga keren banget. Dan itu pakai konsep juga. Mereka tuh ada punya konsepnya juga. Kan nama konsepnya itu adalah Hacho konsep. Jadi mana material yang digunakan tuh material yang terbaik. Contoh aja
kayak bagian wood yang di bawah sini itu pakai maple wood. Jadi ini feel-nya tuh kayak kayu, nih deh, kayu tapi feel-nya mewah, dia kayak ada garis-garisnya gitu. Dan itu juga berlanjut pada bagian door trim. Di door trimnya juga tetap ada yang bagian Alcantara untuk yang varian Kuro seperti ini ya. Dan dicampur dengan kulit soft padding untuk yang kita taruh tangan seperti ini. Begitu pula pada bagian armrest dengan jahitan yang warnanya koknyak juga gitu. Unik banget. Apalagi untuk yang varian Elite, dia kayak ada jahitan gitu. Yang namanya konsepnya tuh Musubu konsep. Musubu konsep itu kayak dia pakai teknologi Kakenui stitching yang pada bagian varian Elite di bagian dashboard. Itu keren banget. Stitchingnya tuh kayak satu garis tarikan gitu ya. Dan dikerjakan secara handcrafted. Terasa mobilnya memang mobil yang paling eksklusif. No wonder memang CX-60 ini bisa kami bilang bahwa ini adalah artnya Mazda ditaruh dalam sebuah kendaraan. Keren banget. Tambah lagi, memang kalau bagian malam hari, dia sudah ada sebuah ambient light berwarna putih yang bisa kita atur keterangannya, mau terang banget, mau vivid banget bisa, mau yang biasa aja juga bisa. Itu berjalar dari bagian dashboard ke bagian door trim juga sudah ada. Dan untuk menambah kemewahan juga dia dilengkapi dengan beberapa hal seperti spion tengah yang juga ada frameless, terus juga panoramic sunroof yang besar banget ini. Dan sisanya kayak fitur-fitur di dalamnya seperti fitur entertainment 12,3 inch next generation MZD Connect gitu ya. Mazda Entertainment 12,3 inch yang besar banget. Kalian bisa mengakses banyak hal, mulai dari vehicle information system, dari energy flow-nya bisa kelihatan, terus juga bisa kelihatan fuel consumption-nya juga bisa kelihatan dari sini, navigasi juga bisa kelihatan. Kita bisa memantau banyak hal dari informasinya di sini. Entertainment-nya juga sudah banyak banget, bisa support Apple CarPlay, Android Auto. Mau ada dua pilihan, mau secara kabel, wired, maupun wireless juga bisa. Dan sudah disupport juga dengan sound system premium dari Bose yang suaranya juga sangat luar biasa. Ada 12 speaker, jadi suara itu menggelegar banget. Belum lagi juga dengan speedometer yang juga sudah digital, dengan informasi yang bisa ditampilkan sangat banyak banget. Mau fuel consumption, mau menampilkan fitur safety-nya, dan yang kerennya kalau mengganti mode berkendara juga dari MI Drive yang di tengah sini sudah bisa berwarna merah untuk yang varian yang sport. Kalau yang off-road tuh dia kayak agak kecoklat-coklatan gitu, keren banget. Dan ke bawah sini dia juga ada sebuah shifter yang keren banget ya. Dia nggak tinggi kayak mobil-mobil normal, ini dibuat kecil aja seperti ini dan menggantinya juga enak banget rasanya. Fitur-fitur seperti kamera 360 yang keren banget di tengah sini, dan kameranya juga sekarang sudah HD. Kalian bisa multiple angle, mau ganti-ganti juga bisa kita atur dari sini. Mau angle depan, angle belakang, angle samping, kanan kiri. Bisa kalian adjust sesuai dengan preference kalian ketika kalian bisa berkendara bersama mobil ini gitu. Dan semuanya bisa diatur juga melalui rotary wheel di sini, karena memang secara safety ini sangat safety banget. Kita bisa mengoperasikan entertainment walaupun kita harus sambil berjalan. Jadi tetap bisa sangat aman lah. AC-nya juga sudah bisa dual zone climate control, jadi kanan dan kiri juga bisa berbeda, dan sudah ada ventilated seats dengan 3 option kecepatan fan-nya. Jadi bisa dingin banget atau enggak. Jadi bagus nih, udah disesuaikan dengan market Indonesia, tidak hanya heated seat doang tapi sudah ada ventilated seats-nya. Jadi bisa dingin di ke belakang ke kursi kita gitu. Bagian setirnya keren banget, dan terutama untuk varian Kuro ini dia diberikan tricolor gitu ya. Jadi ada warna koknyaknya yang bagian dalam, dan bagian luarnya diberi warna hitam. Dan pengaturannya juga sudah bisa secara elektrik. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan driver personalization system, yang mana dari entertainment Mazdanya ini, misalnya let's say tinggi kami adalah 175 cm. 175 cm ini kita tinggal pencet aja. Nah tuh. Bisa langsung menyesuaikan dengan sesuai tinggi kami. Posisi duduk yang paling pas ya segini gitu, karena inilah mobil yang paling pas. Dan kami akan tunjukkan bahwa dengan driver personalization system ini menunjang ke 3 pilar lainnya. Seperti apa itu? Langsung aja yuk kita jalan bersama mobil ini. Let's go. Oke, kita sekarang berkendara bersama Mazda CX-60 ini. Selama kami menempatkan mobil ini cukup lama ya, sekitar seminggu bersama mobil ini, dan merasakan day to day, terus panjang banget pengetesan kami bersama mobil ini. Bahkan salah satu tim kami pernah membawa mobil ini sejauh 400 km lebih ya kemarin, dan akhirnya kami dipinjamkan langsung untuk mengetes lebih detail seperti ini.
Ada satu hal yang sebenarnya sangat berguna banget dan sangat useful di Mazda CX-60 ini, yaitu adalah driver personalization system, yang mana yang tadi kami sudah bilang itu juga, bahwa kita bisa mengeset posisi duduk kita sesuai dengan tinggi kita. Sometimes gitu kayak kita lupa ada fitur itu gitu ya. Misalnya banyak yang nggak peduli sama fitur itu, mungkin dianggap gimmick. Ternyata kalau kalian pakai day to day basis, itu pakai itu setiap hari gitu ya, itu ngaruh banget loh. Karena posisi duduk yang dipilihkan sama Mazda dari Mazda CX-60 ini, misalnya dengan tinggi kami 175 cm, itu benar-benar mendukung banget 3 hal. Yang pertama adalah visibilitas, yang kedua kenyamanan, dan yang terakhir endurance. Jadi visibilitasnya itu benar-benar kita pas, kita bisa melihat ke kiri, ke spion kanan, ujung dari hood mobil ini kelihatan, ke belakang juga masih kelihatan. Belum lagi juga dibantu juga mobil ini sudah ada kamera 360, jadi visibilitas bagus banget dengan adanya driver personalization system itu. Dan kenyamannya apa? Ya, posisinya benar-benar duduk, jadi kita tuh nggak yang maksa gitu kejauhan, jarak tangan dengan setir, jarak armrest dengan setir, jadi tangan kita benar-benar kalau mau nyetir dengan cruising santai, taruh tangan di seperti ini, udah nyaman banget gitu. Enak gitu, bisa kita mau pegang setirnya nyaman, mau menggenggam setirnya dengan posisinya juga pas. Jadi berpengaruh kepada yang poin ketiga, yaitu adalah endurance, atau kita nyetir secara lama dengan mobil ini. Jadi mau perjalanan jauh, mau berperjalanan dekat, mau perjalanan dekat tapi dengan waktu yang sangat lama, misalnya macet-macetan gitu ya, kalian nggak akan capek gitu dengan mobil ini. Ditambah lagi ngomong-ngomong soal capek, nah barusan kami melewati speed bumps dan juga patahan jembatan di Pantai Indah Kapuk, dan terlihat mungkin kalau dari luar Civities mungkin bisa melihat bahwa ayunan dari suspensinya itu juga masih lihat enak banget. Ayunan suspensinya masih cukup nyaman gitu, masih pas. Unik ya, padahal biasanya Mazda memang lebih ke sporty, tapi di Mazda CX-60 ini tetap ada sisi nyamannya. Walaupun tetap sporty karena ada perfect Jinba Itai, yang mana sportiness dari mobil ini adalah yang dari sebuah SUV-nya Mazda yang paling top lah ibaratnya, karena mereka selalu bilang perfect Jinba Itai ya. Ya, tapi kenyamanan tetap dijaga dari sebuah Mazda CX-60. Dan ngomong-ngomong soal manuver, mobil ini juga maneuverability-nya juga sangat baik banget. Meskipun panjangnya ini panjang banget, dimensi mobil ini lebih panjang dibandingkan dengan saudaranya ya. Tapi karena dia memang sekarang dengan platform barunya Mazda, driving dynamic-nya tuh naik banget dibandingkan dengan Mazda CX-5 kalau bisa bilang. Karena dia sekarang juga sudah RWD ya, RWD bias. Kalian mau zigzag seperti ini, mau belok cepat seperti ini, waduh, enak banget jujur. Ini mobil yang ngikut banget, setirnya, feedback-nya dari jalanan juga, wah, sharp, yes, menyenangkan banget pakai mobil ini. Ini kayak apa ya? Rasanya tuh kayak bawa mobil sport, tapi padahal ini adalah sebuah SUV. Itu yang pengen banget sama Mazda, pengen ditekankan bahwa meskipun ini adalah sebuah SUV, rasa Jinba Itai atau driving pleasure yang menyenangkan tuh tetap bisa ada meskipun ini adalah sebuah SUV, yang mana SUV biasanya gitu kan boring gitu kan, biasanya ya udah yang penting family friendly, yang penting practicality bagus, yang penting dia bisa men-tackle semua medan gitu ya. Nggak semua di mobil ini tetap kalian bisa merasakan sportiness. Dan kalian dengar tadi ada sedikit rasa-rasa oversteer karena memang mobil ini adalah sebuah RWD bias, lebih fun to drive dibandingkan dengan Mazda sebelumnya, karena ini kayaknya ultimate-nya Mazda nih. Apalagi itu semua juga didukung dengan suspensi bagian depan itu menggunakan double wishbone, dan yang bagian belakang itu menggunakan multi-link. Jadi meskipun dia besar, dimensinya besar, dan juga ya ini sebuah SUV ya, tapi tetap handling nyaman, itu kayak ketemu gitu di tengah. Jadi kalian mesti rasain sendiri sih, semenyenangkan itu bersama mobil ini. Wah, seru banget sih, bener-bener ini fun banget. Mobilnya juga cukup enak untuk dikendarai, tapi tetap nyaman. Dan apalagi misalnya kalian bermanuver ria seperti tadi gitu ya, belok kiri, belok kanan, zigzag seperti ini, berkat ada penggunaan kursinya juga dengan set supportnya yang menyenangkan ini Mazda banget lah ibaratnya. Kayak
Mazda tuh dulu terkenal dengan fun to drive-nya. Sekarang dengan platform baru kayak meningkat lagi gitu, kayak makin Mazda lagi gitu. Ditambah lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan M Hybrid Boost. Jadi tenaga yang tadi kami sebutkan dengan dari 3300 cc turbonya itu ya, dia sudah ada mild hybrid. Yes, meskipun mild hybrid, tapi mild hybridnya nggak segabut beberapa mobil yang mungkin mild hybrid kita kenal. Ini mild hybridnya lebih ada andilnya lah ibaratnya. Dia lebih punya effortnya untuk membantu rasa menyenangkan dari mobil ini. Kita bisa pantau semuanya ada dari sisi entertainment, dari MZD Connect-nya ini. Engine flow-nya ini sedang dibantu sama mild hybrid-nya, sedang mengisi ulang kah. Itu bisa kelihatan dari sini, dan kalau dengan kondisi baterai yang memungkinkan, kita bisa memantau dari sini. Lagi kalau misalnya kita rubah ke mode yang sport ya, dari mobil ini, dari MI Drive-nya ini, di mode sport gitu ya. Seketika dia speedometernya berubah berwarna merah, jadi sporty banget. Abis itu dia langsung direct membantu untuk berakselerasi atau luar biasa banget. Jadi hampir bisa dibilang ini zero turbo lag, karena biasanya memang mobil-mobil dengan turbo itu kan pasti untuk mencapai RPM tertentu dia ada kayak gapnya dulu. Nah di situ namanya turbo lag kan. Turbonya harus sampai RPM tertentu dulu. Nah sampai RPM tertentu itu ternyata bisa dibantu sama sistem mild hybridnya dia. Jadi energi listriknya seketika membantu untuk mencapai RPM minimal, yang dimana turbonya bisa, boostnya bisa masuk. Mild hybrid boostnya itu langsung membantu ke RPM optimal untuk mendapatkan tenaga dari mobil ini. Dan dengar suaranya sendiri, 6 silinder nggak bisa bohong, menyenangkan banget. Apalagi misalnya kalau kita bejek ya, dia sudah punya iActive all-wheel drive, jadi itu tuh dia langsung nggak ada kayak apa ya, slip dulu atau segala macam tuh nggak ada. Ditambah lagi kalau kalian mau bermanuver udah enak banget karena AWD ya, jadi nggak bener-bener akan oversteer karena dibantu dengan sebuah all-wheel drive. Jadi mau kondisi hujan, kondisi apapun, ini akan tetap aman. Tambah lagi mobilnya juga sudah dilengkapi dengan Kinematic Posture Control KPC. Jadi ini mau belok-belok seperti ini tuh dia kayak langsung ada sistem yang membantu untuk handlingnya tetap rigid dan juga precise gitu. Jadi menyenangkan banget menurut kami mobil ini. Yang selalu menarik untuk jadi bahan pembahasan adalah dengan mesin 3300 cc 6 silinder ini, bagaimana soal efisiensinya? Apakah akan sangat boros gitu? Ternyata tidak. Menurut pengetesan kami, untuk dalam kota macet-macetan dan ya bumper to bumper traffic ya, ini nggak cuma kami yang mengetes, bahkan ketika pakai ke luar kota kemarin salah satu tim kami pun mendapati kalau bumper to bumper traffic yang dengan kecepatan mungkin bahkan di bawah 22 km per jam masih bisa di 10,6 km per liter dalam kota. Itu semua berkat dengan adanya sistem mild hybridnya tadi. Jadi ketika berakselerasi di awal misalnya dari stop terus berjalan ya, stop and go, dia beberapa kali hybridnya, tenaga listrik yang membantu untuk menggerakkan mobil. Jadi supaya pergerakan mobil yang awal biasanya kalau misalnya berakselerasi atau bergerak ya dari stop ke jalan gitu kan biasanya itu paling berat, itu dibantu dengan teknologi motor listriknya itu. Listriknya membantu, jadi nggak cuma men-store tenaga tapi juga membantu untuk menggerakkan mobil gitu. Jadi bisa sangat efisien. Tambah lagi dia juga sudah dilengkapi dengan iStop, jadi ketika misalnya berhenti itu juga sudah bisa mematikan seluruh mesinnya, jadi bisa sangat irit. Dan bahkan in fact kalau kita lepas ya coasting seperti ini, dia bisa langsung coasting dengan sendirinya dan langsung mematikan mesin ini. Nih, kecepatan 60 km per jam saja, nih, ini masih kami jalan, ini pasti bisa coasting. Sudah bisa, iStop-nya sudah menyala, padahal mobilnya masih jalan. Jadi nggak selalu menghabiskan atau menyalakan mesin terus-terusan. Jadi meskipun mesin besar, tapi tidak harus boros. Dan untuk rute luar kota, apalagi mesin besar ya, memang diperuntukkan untuk luar kota, jadi masih tetap sangat efisien sekali. Menurut kami, ini luar biasa banget, karena perjalanan luar kota aja masih bisa tembus di 16,8 km per liter. Itu artinya operational cost dari mobil ini bisa sangat terjangkau, meskipun mungkin pemilik dari mobil ini atau calon pembeli dari mobil ini tidak akan terlalu peduli soal efisiensi, tapi at least kalau kita masih peduli soal lingkungan dan nggak mau menghabiskan minyak banyak-banyak gitu ya, mobil ini masih cukup cocok karena sudah dilengkapi dengan fitur efisiensi yang menunjang, sangat menunjang.
Dan ngomong-ngomong soal efisiensi dalam perjalanan luar kota tol seperti ini pun, dia tetap dilengkapi dengan fitur safety yang sangat lengkap juga. Sudah ada Eye Active Sense yang sangat lengkap, dia sudah ada Lane Keeping Assist, Lane Following Assist. Jadi dia benar-benar bisa lane centering, kita tinggal touch aja tombol yang ada di kanan sini. Bisa mengadjust dengan sendirinya, kecepatan adaptive cruise control juga bisa kita adjust, jaraknya bisa kita adjust mulai dari berapa, dan seketika dia bisa langsung adjust kecepatan dari mobil, membelokkan setir dengan sendirinya, dan kita juga bisa memantau semuanya dari speedometer sudah ada, kita dipantau untuk megang setir beberapa kali, dan dari head up display juga ada, jadi bisa, dan ini cukup halus loh, ini jalan berbelok aja dia sudah bisa. Menurut kami ini tergolong advance sekali. Memang ini adalah kayak sepertinya untuk saat ini Mazda yang paling advance. Dan seluruh sistem safety dari mobil ini juga didukung oleh driver monitoring system, yang mana dia memanfaatkan sistem kamera infrared yang bisa meng-scan kondisi kendaraan dari drivernya. Jadi dia tidak hanya peduli soal mobilnya harus selamat segala macam, dia juga peduli soal pengemudinya. Jadi gimana kondisi pengemudinya. Dia bisa meng-scan kalau misalnya kita matanya lagi meleng atau kitanya lagi mengantuk, mata yang merem, kondisi kita sudah tidak fit lagi untuk berkendara, dia akan langsung memberikan peringatan dan juga bisa langsung membantu pengereman ketika misalnya kalau kita lupa ngerem dan mata kita misalnya masih meleng gitu ya, ternyata depan udah pada berhenti dan kita matanya masih belok kiri gitu. Dia langsung to the point, bisa langsung memberikan pengereman terhadap mobil ini sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada bagian mobilnya. Dan kenyamanan pada bagian interior tidak hanya berhenti dan tidak hanya ada pada bagian driver saja. Meskipun memang Mazda terkenal dengan driver oriented atau segala macamnya, tapi di Mazda CX-60 ini tetap mengedepankan kenyamanan juga untuk passenger di bagian belakang. Ya, dengan bandrol yang dimiliki oleh CX-60 ini pasti ada beberapa pemiliknya pasti pengen juga untuk menggunakan jasa pengemudi dan dia duduk di belakang sini. Meskipun memang sangat driver oriented di bagian depan ya, tapi mobil ini tetap nyaman ketika ada bagian passenger di sini. Ini pengemudinya agak belok seperti ini, itu tetap nyaman banget. Apalagi dia juga sudah didukung dengan sebuah armrest yang cukup besar. Jadi kenyamanan di sini feel-nya tetap enak, roominess-nya juga terjaga dengan adanya panoramic sunroof, dan tambah lagi kalau misalnya kalian merasa ini terlalu tegak posisi duduknya, kalian juga bisa merecline sekali lagi kursinya sehingga sandarannya bisa sangat pas sekali. Spasi multi-link di belakang sini tetap nyaman sekali. Nah, dengan mesin yang besar itu pastinya akan menghasilkan performa yang baik. Nah, kami akan tunjukkan dengan metode pengetesan ini sudah menggunakan GPS. Oke. Kita masukin ke mode sport. Oke, sudah mode sport, dia langsung berwarna merah ya, keren banget. Oke, injak gas dan rem, dan dengar suara raungannya ya. Oh yes, dan sudah 100. 0 sampai 100 mampu tuntas dalam waktu 7,4 detik saja. Itu sudah sports car territory ya, sudah sangat kencang banget. Memang seperti kami bilang di awal tadi, bahwa dengan adanya M Hybrid Boost-nya itu membantu sekali mobilnya untuk berakselerasi. Kita bisa pantau juga dari energy flow monitor itu. Jadi nggak perlu nunggu sampai RPM optimal. Yes, torsinya sudah bisa langsung keluar, jadi anti turbo lag sama sekali. Yes, bagaimana kesimpulan dari sebuah karya seni Mazda yang ditaruh dalam kendaraan roda 4 ini? Bisa dibilang karya seni itu adalah hal yang sangat priceless. Jadi dibanderol dengan harga 1 miliar, semuanya kayak terbayarkan. Dan kalau kalian benar-benar adalah sebuah fanboy Mazda, menyukai dengan hal-hal seni asal Jepang, yes, ini adalah karya seni yang tidak hanya bisa kalian rasakan dari melihat, tapi kalian bisa touch and feel dan juga experience, yaitu di sebuah kendaraan roda 4. Karena tidak hanya dari desainnya, tidak hanya konsep penggunaan desainnya, tapi juga penggunaan mesinnya menghasilkan karya seni yang mana bisa kita rasakan dari handlingnya dan segala macamnya menjadi satu kesatuan, yaitu adalah Mazda CX-60 varian Elite dan juga Kuro. Kalian harus benar-benar rasakan sendiri Mazda CX-60 terbaru ini, karena
bener deh, ini mobil yang sangat menyenangkan. Dan menurut kami, kalau Mazda menyebutnya sebagai the perfect Jinba Itai, yes, mereka tidak overclaim karena ya memang mobil ini adalah the real perfect Jinba Itai. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Meme juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Mazda terbaru atau Mazda CX-60 ini, melakukannya melewat website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever dan tim CVT Indonesia pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.